Baik, saya mulai. Untuk topik hari ini adalah topik ketujuh, yaitu larutan. Tujuan atau capaian pembelajaran hari ini adalah mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan tentang konsep larutan. Nah, untuk memahami tentang konsep larutan ini, kita akan bagi outline-nya menjadi 3 subbab yang lebih kecil, yaitu definisi dan sifat larutan, perhitungan konsentrasi larutan, dan proses pembuatan larutan. Nah, ini dalam penjelasannya nanti saya akan sedikit rubah karena nanti proses pembuatan larutan akan saya jelaskan sebelum perhitungan konsentrasi larutan. Jadi yang kedua adalah proses pembuatan larutan. Nah, ini adalah latar belakang kenapa kita harus mempelajari tentang larutan, karena larutan ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Misalnya, udara yang kita hirup merupakan oksigen yang terlarut dalam nitrogen. Lalu misalnya ketika kita minum minuman berkarbonasi, itu juga merupakan salah satu bentuk larutan, yaitu karbon dioksida yang dilarutkan dalam air. Nah, lautan itu juga terdiri dari garam yang dilarutkan dalam air. Maka itu air laut itu rasanya asin gitu ya. Lalu cairan tubuh itu juga merupakan ion-ion terlarut gitu. Nah, nanti untuk yang cairan tubuh nanti akan kita bahas lebih lanjut di topik ke-8 setelah mid semester tentang air dan komponen anorganik yang bermanfaat bagi tubuh gitu ya. Nah, ini tadi sesuai outline-nya yang saya sampaikan. Jadi definisi dan sifat larutan, lalu kita akan masuk ke proses pembuatan larutan, lalu perhitungan konsentrasi larutan. Nah, kita masuk ke outline yang pertama, definisi dan sifat larutan. Nah, larutan adalah campuran homogen dari solut, zat terlarut, dan yang terdispersi dalam zat lain yang disebut solvent atau pelarut. Nah, mungkin beberapa masih ingat bahwa campuran itu ada beberapa gitu ya. Nah, campuran yang homogen dan dia sudah tidak bisa dipisahkan satu sama lain itu disebut dengan larutan. Nah, itu terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut, yang mana jumlah zat pelarutnya itu biasanya lebih banyak daripada zat yang terlarut. Dan syaratnya adalah tidak terjadi reaksi kimia antara pelarut dan zat terlarut. Mungkin kemarin masih ingat di bab reaksi kimia bahwa ketika terjadi reaksi kimia itu akan menghasilkan produk yang baru gitu ya. Jadi kalau konsep larutan ini justru jangan sampai terjadi produk yang baru gitu. Jadi misalnya misalnya seperti air dan gula gitu ya. Nah, itu menjadi larutan air dan gula masih ada sifat-sifatnya. Jadi misalnya seperti gula rasanya manis itu dalam larutannya masih ada. Nah, ini adalah jenis larutan. Biasanya yang kita pahami adalah larutan itu selalu cair gitu ya. Ternyata enggak di dalam alam kita itu ternyata ada banyak jenis larutan. Ada larutan gas, cair, dan larutan padat. Yang mana penamaannya itu didasarkan pada jenis pelarutnya. Jadi misalnya larutan gas itu pelarutnya gas, larutan cair itu pelarutnya cair, dan larutan padat itu pelarutnya juga padat. Nah, larutan gas itu terdiri dari satu, jadi cuma ada gas dalam gas. Contohnya adalah udara atau oksigen dalam nitrogen gitu ya. Nah, ini salah satu contoh yang nanti akan kita bahas tentang yang non-polar dengan non-polar gitu. Nah, ada juga larutan cair, dia gas dalam cairan seperti yang saya jelaskan tadi, minuman bersoda. Lalu ada cairan dalam cairan, misalnya cuka apel yang dalam air misalnya atau dalam alkohol misalnya. Lalu padat dalam cairan, misalnya air laut NaCl dalam H2O. Seperti kita tahu bahwa NaCl itu bentuknya padat gitu. Lalu ada juga larutan padat,
yaitu padat dalam padat, contohnya adalah kuningan. Itu zinc dalam Cu atau tembaga. Baik, nah ini kemarin sedikit ada pembahasan. Jadi waktu bab sebelumnya ada yang bertanya tentang waktu di ikatan ya, tentang elektrolitas sebuah larutan. Nah ini saya singgung sedikit. Jadi larutan itu ada yang sifatnya elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan bukan elektrolit. Bisa dibaca di tabel ini. Jadi dalam larutan dia itu bisa terjadi ionisasi. Jadi pada elektrolit yang kuat itu ketika masuk dalam pelarut itu dia terpecah gitu menjadi ion-ionnya secara sempurna. Nah, larutan yang seperti itu menghantarkan listrik. Nah, yang banyak terjadi larutan-larutan yang menghantarkan listrik itu yang mana dia adalah ikatan ionik, misalnya NaCl, KBr, MgCl2, NaNO3 dan lain-lain. Ada juga yang dia adalah elektrolit lemah. Jadi dia itu terionisasi tapi dia hanya sebagian gitu. Misalnya seperti H2O, NH3 atau asam asetat. Lalu ada juga yang dia sifatnya sama sekali tidak elektrolit gitu. Lalu tidak ada ionisasi ketika dimasukkan ke dalam pelarut itu dia tidak ada ionisasi. Jadi dia tetap dalam bentuk molekulnya yang utuh. Jadi contohnya adalah senyawa karbon seperti metanol, etanol, sukrus dan urea. Jadi ini hanya gambaran singkatnya. Nah, kita masuk ke bab yang kedua, outline yang kedua, yaitu proses pembuatan larutan. Jadi air sebagai pelarut, jadi seperti yang kita pahami bahwa meskipun banyak sekali jenis larutan, tapi memang larutan itu paling banyak menggunakan air sebagai pelarutnya, karena air adalah pelarut yang paling sering ditemukan di alam. Air ini bersifat polar dan juga merupakan pelarut polar. Molekul-molekul air disatukan oleh ikatan hidrogen. Nah, ini masuk ke prinsip pembentukan larutan. Larutan dapat terbentuk jika zat terlarut dan pelarutnya memiliki kepolaran yang sama. Jadi, mungkin sudah pernah belajar juga tentang kepolaran. Jadi, kepolaran itu jika ikatan-ikatannya itu bentuknya asimetris gitu ya. Jadi, ada perbedaan muatan gitu kalau kita ukur. Lalu setelah itu dia ada tarik menariknya gitu ya, sehingga ketika dimasukkan, jadi yang zat terlarutnya polar dimasukkan dalam pelarutnya polar, nah itu ada energi karena tarik menariknya itu tadi, dia bisa menyebabkan zat terlarutnya itu bisa terdispersi ke dalam zat pelarutnya gitu. Jadi ini dalam pembentukan larutan diperlukan energi untuk mendispersikan zat terlarut ke pelarut. Energi muncul jika pelarut dan zat pelarut memiliki polaritas yang sama. Nah, polar dengan polar atau non-polar dengan non-polar. Nah, senyawa polar itu yang paling banyak kita ketahui adalah air misalnya. Lalu senyawa non-polar itu contohnya adalah minyak. Jadi kalau kita bayangkan kalau air dan minyak itu jelas tidak akan bisa menyatu gitu karena kepolarannya berbeda gitu. Nah, contohnya senyawa nonpolar yang lain itu ada banyak. Misalnya seperti oksigen, seperti hidrogen gitu. Gitu. Jadi itulah kenapa seperti yang saya berikan contoh di awal tadi, oksigen itu di udara hanya bisa terlarut pada yang non-polar juga. Contohnya adalah nitrogen ya tadi ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kelarutan atau solubility, yaitu istilah kelarutan digunakan untuk menjelaskan tentang jumlah zat terlarut yang dapat dilarutkan dalam jumlah tertentu pelarut. Jadi, kelarutan ditulis dalam jumlah zat terlarut maksimum dalam gram
yang dilarutkan dalam 100 gram pelarut di suhu tertentu. Nah, kelarutan ini dipengaruhi oleh jenis zat terlarut, jenis pelarutnya tadi, lalu suhu, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, lalu tekanan atau Henry's Law. Jadi misalnya pada kasus gas yang terlarut dalam cair, misalnya pada minuman berkarbonasi, itu ketika kita tutup lalu di antara tutupnya dan cairannya itu ada rongga gas ya, dan itu gasnya tekanannya tinggi, maka karbon dioksida itu lebih mudah larut dalam air berkarbonasi itu. Tapi begitu botolnya kita buka, nah itu kan tekanannya jadi turun gitu. Nah itu CO2 yang di dalam cairan tadi langsung terlepas, kelarutannya menjadi kecil. Nah, ini selanjutnya adalah contoh larutan jenuh dan tidak jenuh. Jadi, larutan tidak jenuh adalah larutan yang masih bisa melarutkan tambahan zat terlarut. Mohon maaf, mungkin ada yang belum di-unmute. Baik. Larutan jenuh sudah mencapai batas maksimal untuk melarutkan. Jadi, ketika sudah jenuh itu sudah tidak bisa melarutkan kembali gitu. Nah, zat terlarut ditambah zat pelarut gitu, itu akan terjadi larutan gitu ya. Nah, ketika itu ditambahkan terus sampai larutannya jenuh, ketika ditambahkan lagi, maka laju larutnya dan laju rekristalisasinya itu akan sama gitu. Jadi, ketika sudah jenuh, maka tidak akan bisa melarutkan lebih banyak lagi. Contohnya, ketika kita melarutkan gula, itu ketika sudah jenuh, itu gula itu biasanya tidak bisa larut dan masih mengendap di bawah gitu. Nah, ketika sudah jenuh ditambah lagi jumlah zat terlarutnya, maka hanya akan meningkatkan jumlah zat tak larut gitu. Nah, ini suhu dan kelarutan. Jadi jika zat terlarutnya itu padatan, itu lebih larut dalam suhu tinggi. Contohnya gula dan garam dalam air panas. Lalu jika zat terlarutnya itu gas, ternyata dia lebih larut dalam suhu rendah, misalnya CO2 dalam minuman berkarbonasi. Itulah kenapa dalam prosesnya dia menggunakan suhu rendah dan lebih baik disimpan dalam suhu rendah supaya kelarutannya tetap tinggi gitu ya kalau minuman berkarbonasi. Nah, sekarang kita masuk ke bab perhitungan konsentrasi larutan gitu. Jadi konsentrasi larutan itu adalah jumlah zat yang larut dalam jumlah tertentu pelarut gitu ya. Jadi selalu ada dua variabel, yaitu zat yang larut dan pelarut gitu. Konsentrasi ini dapat dijelaskan dalam satuan unit gram, mililiter, atau mol. Nah, ini ada beberapa cara perhitungan, beberapa jenis perhitungan konsentrasi. Yang pertama adalah konsentrasi persen massa. Jadi berapa berat atau massa zat terlarut dalam 100 gram larutan gitu ya. Nah, ini caranya adalah berat zat terlarut dibagi jumlah berat larutan. Jadi bukan dibagi berat pelarut, tapi dibagi dengan jumlah berat larutan gitu ya. Jadi berat zat terlarut ditambah dengan pelarutnya, lalu baru dijadikan pembagi dari berat zat terlarut. Nah, untuk lebih pahamnya saya berikan contoh perhitungannya di sini. Ini adalah contoh soal persen massa. Jadi sebuah larutan yang dibuat dari 16 gram NaCl dilarutkan dalam air 64 gram. Hitung persen masanya gitu ya. Lalu zat terlarut itu 16 gram, lalu pelarutnya 64 gram, lalu kita hitung dulu total berat larutannya. Jadi total berat larutannya itu 80 gram gitu ya. Nah, di sini kita masukkan ke dalam rumus, lalu kita kalikan dengan 100%. Nah, jawabannya adalah 20% NaCl.
Ini yang selanjutnya, persen volume menjelaskan volume zat terlarut atau biasanya cair atau gas dalam 100 ml larutan gitu ya. Nah, itu sama. Jadi kalau yang ini adalah yang dibagi adalah volume zat yang terlarut. Jadi biasanya zat terlarutnya itu adalah cair atau gas yang dibagi volume larutan. Ini contohnya, sebuah larutan sebanyak 100 ml dibuat dari 200 ml ekstrak lemon. Hitunglah berapa persen volumenya. Jadi yang zat terlarutnya adalah ekstrak lemon. Lalu total volume larutan adalah volume ekstrak dan air adalah 100 ml. Lalu kita masukkan ke rumus perhitungannya. 20 ml dibagi 100 ml dikali 100%. Hasilnya adalah 20% larutan ekstrak lemon. Nah, ini ada lagi yang lain yaitu konsentrasi persen massa atau volume. Jadi persen massa atau volume menjelaskan berat zat terlarut dalam gram dalam 100 ml larutan. Jadi kalau konsentrasi persen massa dan volume itu pembuatannya adalah zat terlarutnya itu diberikan dulu, setelah itu ditambah cairan atau pelarut sampai volumenya tepat sesuai yang kita inginkan. Jadi misalnya dalam gambar itu 5 gram KI, lalu dia ditambah dengan air sampai mencapai 250 ml, sehingga membentuk 250 ml larutan KI gitu ya. Nah, ini contohnya soal persen massa volume. Jadi 5 gram glukosa diencerkan dengan aquades sampai volumenya tepat 100 ml. Hitung persen massa per volumenya. Zat terlarutnya adalah 5 gram. Lalu total volume larutannya 100 ml sehingga hasilnya adalah 5% larutan glukosa. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsentrasi molaritas. Mungkin kemarin sudah belajar tentang mol ya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang molaritas, yaitu menjelaskan mol zat terlarut. Jadi molnya berapa mol dalam 1 liter larutan. Jadi untuk menghitung molaritas kita harus tahu mol zat tersebut. Nah, ini contohnya supaya lebih paham. Berapakah molaritas 80 gram NaOH dalam 500 ml larutan NaOH jika diketahui massa molar NaOH adalah 40 gram. Zat terlarutnya adalah NaOH 80 gram. Lalu total volume larutannya adalah 500 ml. Nah, itu kita rubah dulu menjadi liter. Lalu kita jawab, tentukan jumlah mol NaOH-nya. Jadi kalau 40 gram NaOH itu 1 mol NaOH karena itu mR-nya. Lalu kalau 80 gram NaOH berarti ada 2 mol NaOH. Berarti NaOH dalam larutan itu ada 2 mol. Lalu yang kedua, gunakan rumus molaritas. Nah, ini rumus molaritasnya di sebelah sini. Jadi 2 mol NaOH dibagi setengah liter larutan NaOH. Jadi dalam 1 liter NaOH ada 4 molar larutan NaOH. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke konsep pengenceran. Jadi pengenceran adalah proses penambahan jumlah pelarut. Pada pengenceran jumlah zat terlarutnya itu tetap. Jadi kalau pengenceran itu yang bertambah hanya jumlah pelarutnya. Jadi hal itu akan menyebabkan konsentrasi larutan menjadi turun gitu ya. Nah, rumusnya itu cukup sederhana. Jadi konsentrasi awal dikali volume awal sama dengan konsentrasi akhir dikali volume akhir. Ini adalah contohnya. Berapakah molaritas akhir dari 100 ml asam asetat 4 molar yang diencerkan menjadi 500 ml. Jadi zat terlarutnya itu ada 4 molar. Volume awalnya 100 ml, volume akhirnya 500 ml. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Ini mungkin di sini cukup jelas. Jadi 4
molar kali 100 ml sama dengan C2 kali 500 ml. Hasilnya molaritas akhirnya adalah 0,8 molar gitu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke reaksi kimia pada larutan. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar penyetaraan reaksi kimia, sekarang kita lanjut pada reaksi kimia pada larutan. Nah, perhitungan konsentrasi reaksi kimia dapat dalam larutan memperhatikan kesetaraan reaksi, molaritas, dan volume gitu ya, yaitu jumlah mol reaktan atau produk. Nah, ini supaya lebih paham, saya juga memberikan contoh soalnya. Jadi contoh soal perhitungan mol pada larutan, itu berapa liter HCl 1,5 molar yang bereaksi penuh dengan 5,32 gram zinc dalam persamaan reaksi berikut. Nah, zinc plus 2 HCl plus sama dengan menjadi H2 plus zinc klorida gitu ya, diklorida atau dalam bentuk cair gitu. Nah, yang pertama kita pastikan dulu reaksinya sudah setara gitu ya. Jadi jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Nah, setelah kita cek itu reaksi sudah setara, berarti itu sudah prinsip pertama sudah terpenuhi. Lalu setelah itu kita hitung berapa mol zinc yang bereaksi. Jadi tadi sudah diketahui bahwa zincnya ada 5,32 gram dan AR zinc adalah 65,41 gram per mol. Jadi ketemu bahwa zinc yang bereaksi itu adalah 0,081 mol. Lalu setelah itu kita bandingkan koefisien reaksi antara zinc dan HCl. Jadi 1 mol zinc berbanding dengan 2 mol HCl yang bereaksi gitu. Nah, sekarang kita masukkan perhitungan molnya, persamaan molnya. Jadi 1 mol zinc sama dengan 2 mol HCl. Tadi zincnya kan ketemu yang bereaksi adalah 0,081 mol zinc. Dikalikan 2, jadi 0,162 mol HCl. Nah, setelah itu kita sudah tahu bahwa molaritas HCl tadi adalah 1,5 mol HCl yang bisa kita baca sebagai 1,5 mol HCl dalam 1 liter larutan. Nah, selanjutnya untuk menentukan berapa liter HCl yang dibutuhkan untuk mendapatkan 0,162 mol HCl itu berarti dibuat persamaannya. Jadi liter HCl adalah 0,162 mol dibagi 1,5 mol dikali 1 liter. Jadi yang ditemukan adalah untuk dapat bereaksi sempurna dengan zinc tadi sejumlah yang disebutkan sebelumnya, maka dibutuhkan 0,10 liter HCl 1,5 molar. Baik, untuk materinya, untuk larutan itu saja. Teman-teman bisa nanti lanjut ke mengerjakan kuisnya. Baik, terima kasih.